Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Christina Hanyar Sesanti. Pada video kali ini, saya akan melakukan pembahasan guru belajar seri AKM. Apa dan bagaimana AKM tersebut? Silakan diperhatikan PPT berikut ini. Oke, hal-hal yang perlu Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia perlu ketahui tentang asesmen nasional itu adalah asesmen nasional merupakan penilaian mutu didasarkan pada data mengenai proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan serta hasil belajar siswa pada literasi, numerasi, dan karakter. Oke, apa fungsi dari asesmen nasional itu sendiri? Asesmen nasional berfungsi untuk memetakan kualitas pendidikan dan mendapatkan potret nyata tentang kondisi di lapangan. Hasil dari asesmen nasional ini kemudian digunakan sebagai landasan upaya peningkatan kualitas pendidikan. Sementara kelulusan murid dari satuan pendidikan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Nah, mengapa asesmen nasional ini menjadi sangat penting? Karena asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Oke, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia tidak perlu cemas dengan adanya asesmen nasional. Karena pada asesmen nasional ini tidak menentukan kelulusan dari peserta didiknya. Tidak juga diberikan kepada murid pada jenjang akhir, baik pada jenjang sekolah dasar, SMP, SMA, MA, atau SMK. Hasil asesmen nasional ini pun tidak memuat skor atau nilai murid secara individual. Dan hasil asesmen ini nantinya diharapkan menjadi dasar dilakukan perbaikan pembelajaran. Baik, sekarang apa perbedaan dari ujian nasional dan asesmen kompetensi minimum? Oke, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia bisa memperhatikan tabel perbedaan antara ujian nasional dan AKM atau asesmen kompetensi minimum. Pada jenjang penilaian di ujian nasional, ini hanya diikuti oleh siswa dari SMP, SMA, dan SMK. Berbeda dengan AKM, AKM ini diikuti oleh seluruh jenjang, baik dari jenjang SD sampai SMA atau SMK. Nah, untuk level murid sendiri pada UN ini diikuti oleh siswa di tingkat akhir. Berbeda dengan AKM, murid yang bisa mengikuti AKM ini hanya berada pada jenjang level tengah, yaitu kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA maupun SMK. Untuk subjek murid sendiri pada UN ini diikuti oleh seluruh siswa. Sedangkan untuk AKM ini hanya diikuti oleh sampel murid saja. Tingkat jenis tes pada UN ini high stake. Sedangkan AKM jenis tesnya low stake. Untuk model soal pada UN hanya terdiri dari pilihan ganda dan isian singkat. Berbeda dengan AKM, model soal pada AKM ini sangat bervariasi, terdiri dari pilihan ganda,
pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan periode tes per murid untuk UN ini diselenggarakan selama 4 hari. Sedangkan AKM penyelenggaraannya hanya 2 hari saja. Untuk moda pelaksanaan pada UN ini dilakukan secara semi online, sedangkan AKM ini dilaksanakan full online supervise. Hanya pada sekolah tertentu yang dapat menggunakan semi online dan offline. Metode penilaian untuk UN ini dilakukan dengan cara CBT atau Computer Based Test. Sedangkan AKM dilakukan dengan cara Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT. Sedangkan spesifikasi minimal infrasekolah ini pada UN harus terdapat server sekolah, komputer klien, dan BW. Sedangkan AKM ini tidak perlu adanya server sekolah, kemudian komputer client memory 2 GB, resolusinya harus 1024x720, Windows 7 ke atas, Chrome OS, untuk 15 klien ini menggunakan bandwidth 12 Mbps. Oke, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, untuk komponen yang ada di asesmen kompetensi minimum untuk literasi membaca ini terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk konten sendiri pada literasi membaca terdiri dari teks, informasi, dan sastra. Sedangkan untuk proses kognitif ini terdiri dari menemukan, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Sedangkan untuk konteks ini terdiri dari personal, sosial, budaya, dan saintifik. Untuk numerasi sama seperti literasi membaca, terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk konten sendiri terdiri dari aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Sedangkan untuk proses kognitif terdiri dari pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan untuk konteks terdiri dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Oke, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak dengan baik penjelasan dari pelatihan BIMTEK tentang guru belajar seri AKM. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat berkarya. Mari sukseskan asesmen nasional.